Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. UTBK 2020, aturan baru ya. Hanya TPS saja dan ada 4 tipe. Paman Apik sudah menyiapkan. Oke, kita akan latihan. Ini bagian yang kedua. Bagian ke-1 silahkan ya untuk latihan ya. Sebuah kelompok terdiri 6 orang akan dipilih 2 orang tim karya ilmiah. P adalah banyak susunan tim dari kelompok di atas dan Q 24. Nah, Paman Apik udah nyatakan P dan Q ini adalah tipe soal ke-1 ya, tipe soal ke-1 Paman Apik ya, nyebutnya P dan Q. Pilihan jawabannya itu selalu ini harus hafal. Ya, harus hafal sehingga pas ujian nanti tidak perlu dipikirin pilihan A, B, C, D-nya. Kita hanya mikirin isinya P dan Q saja. Oke? Ini tipe soal yang ke-1. Ada 4 tipe yang Paman Apik bahas ya. Oke, banyaknya susunan tim dari kelompok di atas. Karena dari 6 orang dipilih 2, maka ini pakai kombinasi ya. 6 cus 2. Dari 6 dipilih 2. Yaitu bisa yang pertama ada 6 calon, 6 orang itu. Yang kedua adalah 5 calon. Tinggal 5 kan, yang satu udah dipilih 6 kali 5. Tapi dibagi 2. Kenapa? Karena tim karya ilmiah itu A berpasangan dengan B, sama saja B berpasangan dengan A. Gitu kan? Ya, tim itu 1 dengan 2, 2 dengan 1 dianggap sama. Jadi 30 dibagi 2 adalah 15. Sedangkan Q-nya 24. Maka besaran Q jawabannya yang B. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Paman, bedain kombinasi C dengan permutasi apa? Kalau permutasi itu misalkan 6 permutasi 2 itu adalah ketua dan wakil. Ketua dan wakil kan gajinya beda. Kalau dibalik ya Andi ketua, Budi wakil, kan gajinya Andi lebih banyak. Beda dengan kalau Budi ketua, Andi wakil. Nah, ini beda. Yang banyak nanti Budi gitu. Sehingga kalau permutasi ketua dan wakil, contohnya calon pertama ada 6, calon kedua ada 5. Jadi ada 30. Kalau ketua wakil, lebih banyak nanti P-nya ya kalau ketua wakil. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, sekarang tipe soal kedua adalah pernyataan 1-2. Pernyataan 1 saja, 2 saja bersama-sama, atau 1 saja cukup dan 2 saja cukup, atau 1 dan 2 tidak cukup. Nah, ini pilihannya lagi-lagi harus dihafalkan ya. Sudah harus berlatih hafal sehingga tidak perlu memikirkan A, B, C, D, E-nya. Oke? Kita fokus ke soal. Misal X dan Y bilangan real yang memenuhi X kuadrat min Y kuadrat 9. Berapa nilai X? Putuskan dengan mempertimbangkan pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, X min Y kali X plus Y 9. Pernyataan 2, X plus Y sama dengan 1. Oke, X kuadrat min Y kuadrat ini 2 variabel, maka kita butuh 2 persamaan. Jadi kalau dari persamaan soal ditambah dengan persamaan yang kedua ini, jadi ada 2 persamaan. Jadi persamaan 2 ini cukup. Jawabannya adalah pernyataan 2 saja cukup, yang B. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Kenapa pernyataan 1 ini tidak cukup? Kan jadi 2 persamaan, Paman. Persamaan soal ini yang ke-1 dan pernyataan 1 ini yang kedua. Harusnya cukup, tapi tidak cukup. Kenapa? Karena pernyataan 1 ini sebenarnya X min Y kali X plus Y ini kan sama artinya nanti X min Y kali X plus Y itu adalah X kuadrat. Gitu kan, min Y kuadrat. Sama dengan 9. Jadi pernyataan 1 dengan soal ini sama, tidak nambah. Jadi kalau X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9, soal dan pernyataan 1 sama saja. Jadi tidak cukup ya. Pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 cukup. Sehingga jawabannya adalah yang B. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. X-nya berapa, Paman? Nah, X-nya nggak ditanya. Ya, tapi kita berpikir. Di sini hot. Nah, gitu. Kita berpikir. Bisa diselesaikan nggak? Bisa. Jadi, nanti selesaikan aja X plus Y-nya 1. Nah, nanti X min Y-nya juga ketemu. X-nya berapa, Y-nya berapa ketemu. Oke. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Tipe soal yang ketiga yang hot, yaitu adalah 1, 2, 3. Itu yang A. Lagi-lagi begitu ya, yang E benar semua. Ini harus hafal lagi-lagi, oke? Tipe ketiga. Kita hanya fokus pada soalnya kalau sudah hafal pilihannya. Berikut ini yang merupakan bilangan kelipatan 18 adalah, nah mana saja. Boleh dicoba dibagi 18 semuanya. Kalau bisa, ya berarti lolos, benar-benar gitu ya. Oke.
Bisa dibagi 18, itu cirinya apa, Paman? 18 ini adalah 9 kali 2. Kan gitu. 18 itu 9, 2. Berarti harus kelipatan 9, kelipatan 2. Kelipatan 2 itu genap. Nah, ini belakangnya 6 semua genap. Maka kita tinggal nyari kelipatan 9. Kelipatan 9 itu jumlah angkanya juga harus 9. 3 tambah 6, 9. Berarti 1 lolos. 1 lolos, 4 lolos. 4, 3 lolos kan. 1 sama 3 sudah pasti. Gitu ya. Boleh kemudian ngecek yang 2, boleh juga ngecek yang 4. Silahkan yang mana. Mau ngecek yang 4 misalnya. Mau ngecek yang 4, 4, 8, 9, 6. 9-nya udah pasti bisa dibagi 9. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 6, 18. Ya 18 bisa dibagi 9 juga. Berarti 4 benar. Kalau 1 benar, 4 benar, berarti pilihannya pasti yang E. Itu harus otomatis. Ya. Karena pasangan 1 dan 4 itu hanya ada di E. Oke, 2 dan 3 dicek, Maman. Boleh dicek, pasti benar. Gitu ya. Jadi jawaban kita adalah yang E. Jadi soal hot ini sebenarnya kalau kita terlatih malah menguntungkan karena kita bisa cerdik, tidak harus menghitung semuanya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Boleh diulangi ya. Yang seri ke-1 juga boleh diulangi video sebelumnya. Ini seri kedua ya, Paman Apik ya. Dan kemudian tipe soal hot yang keempat. Soal hot yang keempat adalah sebenarnya pilihan ganda biasa. Cuma perlu ngecek di ABCDE-nya. Ya, lumayan gitu ya. Oke, kita cek saja. Berikut ini memiliki solusi bilangan real, kecuali X plus 1 sama dengan 0. Ya, punya real. Gitu ya. X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Punya real enggak? Ini yang enggak punya. Berarti jawabannya yang B. Nah, CDE gimana, Paman? Jangan-jangan punya real atau enggak? Nah, ini yang bikin soal baik hati dikasih di B. Kenapa ini nggak punya real? Karena X kuadrat itu pasti positif kan? Plus 2 sama dengan 0. Berarti kalau 2-nya dipindah ke kiri, ini kan sama dengan min 2. X kuadrat min 2. Nah, ini nggak ada bilangan realnya. Dikuadratkan kok jadi negatif. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C gimana, Paman? Ini X pangkat 3 plus 3 sama dengan 0. Artinya X pangkat 3 sama dengan min 3. Kan begitu. X-nya berapa? Ya sudah. Paman Apik ganti saja, yang gampang ya. Misalkan begini, Paman Apik ganti. Bukan min 3, X pangkat 3 sama dengan min 1. Kan ini hanya angka saja kan? Maka ketemu X-nya itu min 1. Yaitu min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1, itu kan positif 1. Positif 1 kali min 1 menjadi min 1 lagi. Tuh, bener kan? Nah, nanti yang D sama yang E bisa dicek. Oke? Jadi jawabannya yang B. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, untuk lebih lengkap silahkan klik channel Paman Apik dan subscribe. Juga playlist UTBK dan TPS ya. Dicek, Paman Apik sudah bikin ratusan video. Bahkan ribuan video agar kalian semua bisa meraih sukses. Masuk universitas yang diidam-idamkan. Oke, silahkan komen. Ada pertanyaan juga silahkan. Paman Apik latihannya mana? Oke, latihannya ya. Sekarang latihan biar sambil ditulis di komen latihannya juga boleh, yaitu Paman Apik gampang saja. Kira-kira X-nya berapa? Kalau kita punya X pangkat 3 sama dengan min 27. Nah, X-nya sama dengan berapa? Ya, Paman Apik kasih tahu aja apakah positif 3 atau min 3. Ayo, silahkan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Terima kasih.